Puji Tuhan, kita bisa beribadah kembali di rumah Tuhan secara langsung. Saya percaya jemaat tentu sangat rindu beribadah seperti ini, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Namun saya menghimbau jemaat untuk tetap mematuhi protokoler kesehatan di gereja. Jangan disepelekan atau dilanggar atau diabaikan. Saya pun sangat mentaati protokoler kesehatan yang diberlakukan di gereja YHS. Karena saya bertanggung jawab menjaga diri saya sendiri, keluarga, dan jemaat yang hadir beribadah. Pastikan saudara semua yang beribadah hari ini, sepanjang ibadah berlangsung, tetaplah memakai masker dengan cara yang benar. Bagi jemaat yang memakai face shield, demi keamanan, tetaplah memakai masker. Kasihlah dirimu sendiri dan kasih orang lain dengan tetap memakai masker. Selamat beribadah dan nikmati lawatan Tuhan melalui ibadah di gereja YHS. Tagline yang saya canangkan adalah datang sehat, pulang lebih sehat. Yesus Hamasiah, bless you. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa nih. Saya percaya kita semua tetap dalam keadaan sehat, kuat, sukacita diberkati Tuhan tanpa kekurangan satu apapun. Amin. Saya percaya kita punya satu tujuan yang sama untuk datang ke tempat ini. Kita mau sama-sama tinggikan nama Yesus. Mari kita persiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Engkau Bapa Yahweh kami yang termulia, Engkau teragung, Engkau terbesar, Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pimpinan-Mu, buat tuntunan-Mu, buat bimbingan-Mu, buat semuanya yang Tuhan masih izinkan untuk kami nikmati, buat tubuh jiwa yang diberkati pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih buat lawatan-Mu, hadirat-Mu yang selalu membawa kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami ada tempat ini, kami percaya semua karena pertolongan Tuhan, semua karena waktu Tuhan, dan kami mau meresponi suara-Mu Tuhan, panggilan-Mu saat ini. Kami mau ada di hadirat-Mu, kami mau datang kepadamu, gunung batu kami, sebab Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami perlu Yesus di setiap tarikan hembuskan nafas kami. Berkati setiap kami Tuhan, layakkan kami semua untuk menghampiri takhta-Mu yang kudus, biar Engkau dipermuliakan di tengah-tengah perhimpunan kami saat ini. Berkati setiap kami, Engkau disenangkan, dimuliakan, bahkan dikuduskan dengan segala pujian syukur sembah kami. Di dalam nama Yesus, kami percaya kuasa-Mu lebih lagi bagi setiap kami. Haleluya. Amin. Ya Yesus, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikan-Mu melimpah atasku, dan jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan-Mu. Kita kasih tepuk tangan terbaik bagi Yesus. Yes, kita rindukan Tuhan. Nyanyikan. Ya Yesus, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu.
rindukan lagi. Demikianlah jiwaku rindu akan Tuhan. Ku memandangmu di tempatku sendirian, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap, dan ku dapati kekuatan-Mu. Sang kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku.
Engkau Tuhanku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari sembah. Sebab itu ku memujimu, Engkau Tuhanku, mulutku selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi saudara terbaik bagi Tuhan. Mari saudara kita berikan di dalam hati. Mari nyanyikan bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu. Biar kemuliaan Tuhan, biar kemuliaan mengikuti hidupku dan jiwaku dan dipuaskan. Mari angkat tanganmu, hanya dekatmu itu yang ku perlu. Amin. Kau sumber penghiburan dan kau yang ubahkan Tuhan, dan kau yang ubahkan air mata jadi bunga, jadi berbayang menata air. Oh, sebab itu Engkau Tuhanku, mulutku kan kata-kata tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Sekali lagi ku memujimu Tuhan. Engkau Tuhanku, mulutku kan Yesus, kemuliaan. Mari sembah Tuhan dengan segenap iman kita. Sebab itu ku tetap sembah Dia di tengah persoalan pergumulan. Selalu puji dan diangkat tangan Tuhan, Ia kau Tuhan. Yesus, kemuliaan bagi lebih lagi yang terbaik bagi yang kita. Tapi ku memujimu, Engkau Tuhanku, mulutku kan dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi saudara bacaan bagi Yesus kita. Haleluya. Benar Tuhan, kami mau selalu puji, kami mau selalu sembah, kami mau selalu bersuka cita di hadirat-Mu, sebab Engkau sungguh dahsyat luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Dan setiap kita yang mau lebih lagi bersorak di hadirat Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, sekali lagi katakan, ada sukacita sore di tempat ini. Amin. Sekali lagi saudara-saudara bagi Tuhan. Mari dimana yang selalu angkat suaramu, kita berpegang bagi Tuhan kita yang masih. Semuanya sama.
Yesus tetap bersama di dalam setiap kita. Amin. Haleluya. Saya dukung jemaat Tuhan.
yakin Tuhan melindungi. Katakan burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari angkat hati kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangiku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali kita kasih tepuk tangan bagi Yesus yang baik. Kusimakan selalu kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari kita semua yang percaya, Tuhan selalu menolong. Dia selalu menjagaku, sehelai rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu, dan Tuhan selalu menolong. Sampai semuanya kita bangkit berdiri dan selalu menjagaku. Mari setiap kita yang perlu Tuhan katakan dengan iman kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Dan Tuhan selalu
dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dia mengenyangkanku, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan selalu menolong, Dia selalu memelihara kehidupan kita sampai saat ini, Dia menjagamu, menjaga saya sampai kita akan berjumpa dengan Tuhan kedua kalinya. Kita bersyukur buat anugerah, buat pertolongan, buat kesehatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat segala kebaikan-kebaikan berkat yang kita nikmati sepanjang hidup kita. Itu semua karena baiknya Tuhan dalam kehidupanmu, saudara. Oleh sebab itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, kami perlu kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami telah memberikan pujian dan penyembahan dari hati kami bagi Engkau, Tuhan. Saat ini Engkau akan memberikan bagi kami kebenaran itu, Tuhan. Kebenaran yang menuntun jalan kami, kebenaran yang menolong kehidupan kami, sehingga kami bisa tahu, Tuhan, apa yang harus kami kerjakan selama kami hidup dalam masa penantian kami menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Kami bersyukur, Tuhan, buat pagi hari ini, untuk ibadah pagi hari, untuk seluruh sidang jemaat yang datang pada pagi hari ini. Kami percaya, Tuhan, kami yang datang dengan lemah akan pulang membawa kekuatan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Kami yang datang terikat akan dilepaskan dalam nama Yesus. Kami yang datang dengan sakit, kami akan disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kami datang sehat, kami pulang lebih sehat lagi di dalam nama Yesus. Dan kami bawa kebahagiaan itu ke dalam rumah tempat tinggal kami, sehingga kami semua disebut berbahagia karena kami membawa Yesus dalam rumah kami. Kami bersyukur, Tuhan. Mari sertai hamba-Mu dalam pemberitaan ini, Tuhan. Nyatakan kebaikan, nyatakan pertolongan, sehingga hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan kehendak hamba-Mu, Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan telinga seorang murid, hati seorang hamba bagi kami, sehingga ketika kami mendengar firman ini, Tuhan, kami siap melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami berbahagia di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama dengan saya kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk sama Tuhan. Haleluya. Shalom. Apa kabar, saudara? Saya senang bisa berjumpa dengan saudara semua. Kabar kita pasti dahsyat dan luar biasa. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan kalau saya bisa kembali menyampaikan kabar baik, firman Tuhan kepada saudara semua. Itu semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya. Dan bersyukur melalui Tuhan mempercayakan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat di tempat ini. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan. Dan pagi hari ini saya tidak datang sendirian. Saya ditemani dengan Bapak Tison Mailoa, saudara. Beliau adalah pemilik dari air minum Edel dan Avita. Ya, puji Tuhan, beliau dan keluarga besarnya sudah seperti saudara untuk saya. Puji Tuhan, sehingga pagi hari ini beliau bisa menemani saya untuk datang melayani bagi saudara. Dan puji Tuhan, untuk bulan ini tema IAS yaitu tentang sabar. Ya saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 36, karena saya punya waktu tidak terlalu banyak. Dan pagi hari ini kita akan belajar ayat cukup banyak, sehingga saya akan berusaha untuk menyampaikan semua poin yang Tuhan kasih buat saya tentang kesabaran ini untuk saudara dengan tidak mengambil waktu lebih. Ada amin, saudara? Puji Tuhan, dalam Ibrani pasal 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu perlu bersabar supaya sesudah melakukan kehendak Elohim kamu menerima apa yang dijanjikan itu. Kalau dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini, yang penting bagi kita sekarang adalah tetap sabar. Yang penting bagi kita adalah tetap sabar dalam kesusahan, supaya kita tetap melakukan kehendak Elohim. Dengan demikian kita akan menerima semua yang dijanjikan Elohim kepada kita. Ada kata kunci di situ. Dengan dikatakan begini, supaya kita sabar dalam kesusahan, dan kamu perlu bersabar supaya kamu melakukan kehendak Elohim. Jadi dengan kata lain, ketika kamu sabar, kamu mampu melakukan kehendak Elohim sehingga kamu bisa menerima
yang dijanjikan itu. Jadi kita harus mengerti bahwa kesabaran adalah sarana yang dipakai Tuhan untuk membentuk saudara dan saya mencapai tujuan dan rancangan-rancangan Tuhan. Jadi dengan kesabaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya, tujuannya supaya kita menerima apa yang dijanjikan itu. Amin, saudara? Dan untuk mencapai itu, saudara, kita perlu dua hal penting. Ya, pertama, dalam 1 Korintus 13 ayat 17, jadi untuk menerima janji-janji yang diberikan Elohim bagi kita, yang pertama dikatakan kita perlu kesabaran. Kenapa kita perlu kesabaran? Karena di dalam kesabaran, dalam 1 Korintus 13 ayat 7 dikatakan begini, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi orang yang sabar, dia bisa menanggung segala sesuatu. Makanya tadi dalam terjemahan lama dikatakan begini, supaya kamu sabar dalam kesusahanmu. Ya saudara, supaya kamu dapat menanggung semuanya itu. Dengan kesabaran, kita dapat menanggung kesusahan kita. Amin, saudara. Dan yang kedua, dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 4 dikatakan begini, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan besar. Saudara, dalam rumah tangga kita seringkali ada yang disebut dengan kemarahan terjadi. Tapi firman Tuhan katakan jangan meninggalkan tempatmu. Artinya jangan cepat-cepat ambil kesimpulan atau keputusan untuk minggat dari rumah. Banyak seperti itu. Akhirnya mudahnya perceraian terjadi dalam suatu rumah tangga, karena ketika ada satu pergumulan, ada satu hal yang terjadi dalam rumah tangga, entah itu suami atau istri, mengambil kesimpulan untuk tinggalkan rumah. Bahkan banyak anak-anak muda pun yang ketika dinasihati, ditegur sama orang tua, dia nggak terima, dia ambil keputusan untuk meninggalkan rumah. Tapi firman Tuhan katakan apa? Itu akan membawa kamu masuk dalam kesalahan yang besar. Tapi dengan kesabaran, kamu bisa mencegah yang disebut dengan kesalahan besar itu terjadi. Jadi ketika suami istri kalau baku marah, jangan pernah berpikir untuk pulangkan saja aku pada ibuku. Jangan, saudara. Haleluya. Tetap tinggal dalam rumah itu. Amin, saudara. Supaya mencegah jangan sampai terjadinya perceraian dalam rumah tanggamu. Amin, saudara. Haleluya. Apalagi pernikahan-pernikahan yang masih muda, yang baru, seperti teman saya alami, saudara. Tapi saya katakan buat dia, ya, itu kamu ambil keputusan salah ketika kamu tinggalkan suamimu. Ketika kamu keluar dari rumahmu, kamu salah. Walaupun kamu punya begitu banyak alasan untuk pergi dari rumah itu, tapi saya katakan seorang istri yang baik, dia bisa menyelamatkan suaminya melalui cara hidupnya, melalui kesabaran yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Ada amin, saudara? Sehingga untuk mendapatkan semua itu, saudara, ternyata dari tujuan di atas, Tuhan mau melatih kita mengalami 3 hal penting dalam kesabaran. Kita sudah tahu bahwa kesabaran itu bisa membuat kita menanggung segala sesuatu. Kesabaran itu juga mencegah kita dari hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak baik dengan kesabaran itu. Dan 3 hal yang penting yang supaya saudara pahami dari tujuan di atas, Tuhan mau melatih kita mengalami 3 hal penting dalam kesabaran. Yang pertama, kesabaran dalam kedagingan. Saudara, siapa sih yang tidak mau kaya? Semua orang mau kaya. Tapi kalau kita tidak sabar, firman Tuhan katakan gini, kamu tidak mampu menanggung segala sesuatu. Berapa banyak orang yang hidup dalam kemiskinan akhirnya bersungut-sungut dengan Tuhan. Berapa banyak orang yang hidup dalam kesusahan ketika pekerjaannya yang dia geluti, apa yang dia doakan, dia rasa tidak ada jawaban dari Tuhan. Dan dia mulai kecewa dan tinggalkan Tuhan. Dia tidak mau datang beribadah, dia tidak mau datang berdoa, dia tidak mau lagi membaca Alkitab. Karena dia tidak sabar. Padahal firman Tuhan katakan begini, saudara, ada 3 hal yang penting. Yang pertama itu kesabaran dalam kedagingan, supaya kita jangan sampai punya hasrat ingin kaya. Kaya tidak salah, saudara. Yang salahnya itu kalau kita ingin kaya dan kita masuk dalam hal-hal yang tidak benar. Nanti baru saya kupas di sini, saudara. Yang kedua adalah kesabaran dalam menghadapi tekanan jiwa. Kalau kamu kuat, ada kesabaran, kamu kuat menanggung kesalahan-kesalahan. Kamu kuat untuk menanggung yang disebut dengan segala sesuatu. Siapa sih dalam rumah tangga yang tidak tertekan dalam jiwa? Daud pernah berkata, hai jiwaku, kenapa engkau gelisah? Siapa sih yang tidak tertekan?
Dan yang ketiga adalah kesabaran dalam penantian roh. Yang pertama kita bahas dulu kesabaran dalam kedagingan atau keinginan daging. Yang pertama kita lihat ada hasrat, ada nafsu. Orang dalam dirinya, setiap kita ini tubuh ya saudara, ini daging bukan plastik. Sehingga setiap orang pasti punya hasrat keinginan untuk jadi kaya, untuk dikenal, untuk punya posisi, untuk punya kedudukan, untuk dihormati, untuk diakui. Semua ada dalam diri manusia, tidak terkecuali siapapun juga, bahkan pendeta sekalipun. Tapi firman Tuhan latih buat kita, saat kamu bersabar, kamu bisa mengalahkan yang disebut dengan perbuatan daging telah nyata. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata. Lalu Kolose pasal 3 ayat 5, dia katakan begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Ternyata dalam keinginan daging ada dua hal yang selalu dituntut dalam dagingnya manusia. Pertama, tentang nafsu dan hasrat. Nafsu untuk memiliki pasangan lebih dari satu. Makanya dikatakan dalam Kolose 3 ayat 5, yaitu apa? Nafsu jahat. Saudara, nafsu jahat itu orang yang sudah punya pasangan satu, masih mau satu lagi, itu namanya nafsu jahat. Makanya dalam kekristenan tidak diajarkan untuk poligami, hanya setia dengan satu istri, supaya kita jangan terjerat dalam yang disebut dengan nafsu jahat. Makanya kalau tidak ada kesabaran, kita tidak mampu jaga itu pernikahan. Makin banyak uang, makin banyak harta, koleksi rumah, koleksi mobil, koleksi istri. Karena tidak ada kesabaran. Tapi saya berdoa supaya jemaat Tuhan menjelang kedatangan Tuhan, kita bisa menekan yang disebut dengan nafsu dalam diri kita. Cukup satu istri. Itu yang disebut dengan kamu mempertahankan sabar dengan janjimu. Jangan, kita selama menikah kau tidak tahu. Ya, ada orang sudah punya 3 anak, dia bilang begini, saya tidak bahagia dalam rumah tangga saya. Sudah punya 3 anak, bilang tidak bahagia. Saya bingung saudara, bagaimana tidak bahagianya itu. Seringkali ada saja alasan yang kita munculkan karena keinginan daging. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita hidup dalam kesabaran, kesabaran yang Tuhan taruh dalam rumah tangga, suami akan menjaga hatinya supaya dia tetap setia. Sabar dengan istrinya, sabar dengan suaminya. Begitupun anak-anak, saudara. Kita tidak membandingkan orang tua kita dengan orang tua lain. Kita sabar dengan orang tua kita dalam segala keadaan. Ada satu anak muda saya cukup diberkati saudara orang tuanya, sehingga orang tuanya fasilitas dia dengan sangat baik. Pergi masih dari SMA sudah dibelikan mobil saudara. Lalu uang jajannya cukup. Saya panggil dia, saya tanya, pernah nggak kamu bandingkan orang tuamu dengan orang tua lain? Dia bilang pernah. Padahal kurang apa orang tuanya kasih saudara? Menurut saya sudah lebih dari cukup untuk anak yang masih SMA. Tapi dia bilang dia pernah membandingkan orang tuanya dengan orang tua lain. Saudara, tapi kalau dengan kesabaran kita belajar terima orang tua kita apa adanya dalam kehidupan kita anak-anak. Ada amin saudara. Yang berikut saudara, dikatakan hasrat dan nafsu ingin kaya. Hasrat untuk jadi kaya. Kaya tidak salah. Yang salahnya itu kalau 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini. Tetapi mereka yang ingin kaya, 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10, saudara perhatikan baik-baik. Jadi kadang-kadang kita harus sabar dalam keinginan hasrat untuk jadi kaya. Karena firman Tuhan katakan, tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mereka yang ingin kaya. Ayat 10. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ternyata saudara, yang dimaksud dengan mereka yang ingin kaya jatuh dalam pencobaan karena mereka menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Itu yang dikatakan. Jadi tetapi mereka yang ingin kaya, ternyata ingin kaya dengan jalan yang salah, itu namanya tidak bersabar. Ada amin saudara? Haleluya. Tidak salah untuk jadi kaya, tapi salahnya jika kekayaan yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar. Itu yang salah.
Makanya saudara, kenapa Tuhan latih kesabaran? Supaya kita memperoleh kekayaan itu dari Tuhan, bukan dari dunia. Supaya kita sadar diri. Ketika Daud terima kekayaan yang begitu banyak dalam hidupnya, 1 Tawari 17 ayat 16, Daud katakan begini. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapa aku ini, ya Tuhan Elohim? Siapakah kaum keluargaku sehingga engkau membawaku sampai sedemikian ini? Dia sadar dirinya. Karena kekayaan yang dia terima karena kesabaran. Saudara, 15 tahun namanya Daud jadi pengembara. Ketika mulai Samuel lantik dia, pilih dia, gantikan Saul, dia tidak langsung jadi raja saat itu, saudara. 15 tahun pengembara, lari dari gua ke gua, dari satu tempat ke tempat lain, dikejar-kejar ingin dibunuh. 15 tahun lamanya dia menanti janji itu. Dia sabar. Amin, saudara. Sehingga ketika Tuhan berkati dia sadar siapa dirinya. Tapi kalau kita dapat kekayaan dari hasil-hasil yang tidak benar, waktu kita jadi orang kaya kita sombong, kita lupa diri. Ketika ditegur, kita tidak tahu diri. Sama seperti Saul. Saudara, waktu saya baca kisah Saul dan kisah Daud, saya lihat gini, sama-sama raja. Tapi ketika Nathan datang tegur Daud dan Samuel datang tegur Saul, beda respon. Waktu Nathan datang tegur Daud, kamu sudah berbuat dosa, Daud. Ya, kamu orang itu. Daud bilang, aku telah berdosa. Lalu Nathan bilang, Tuhan mengampuni engkau tidak akan mati. Tapi waktu Saul ditegur sama Samuel, Saul bilang begini, tunjukkan juga rasa hormatmu kepadaku. Dia bilang untuk seorang imam besar. Karena apa, saudara? Karena Saul tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, sedangkan Daud punya. Orang yang memperoleh segala sesuatu dengan pengalaman dengan Tuhan, dia tahu menempatkan posisi dirinya. Karena dia dapat dengan kesabaran. Tapi Saul itu dapat karena desakan. Rakyat desa, kami harus butuh raja, kami harus punya raja seperti bangsa-bangsa lain. Sehingga sudahlah, diangkatlah Saul menjadi raja untuk Israel saat itu. Akhirnya ketika Saul bikin salah, Samuel datang tegur, Saul bilang, kamu tunjukkan juga rasa hormat kepadaku, baru aku mau sama-sama pergi dengan engkau. Dia lupa dirinya, siapa dia. Jadi dari saat ini saudara-saudara mulai mengerti, ternyata kekayaan yang didapat dengan cara yang tidak benar, bukan karena pengalaman dengan Tuhan, membuat kita sombong, angkuh, kita arogan, sehingga susah ditegur, susah dinasihati. Tapi orang yang dapat kekayaan dari Tuhan, dia ingat semua dari Tuhan. Sehingga walaupun kaya, ditegur, tetap merendahkan diri. Siapa sih Nathan yang datang tegur Daud? Nabi kecil tidak punya nama, saudara, di Israel saat itu. Tapi ketika dia datang, dia tegur Daud. Daud merendahkan diri. Daud seorang raja, saudara. Dia seorang raja. Dia punya pasukan hebat, saudara. Kalau dia hari itu bilang, ini nabi palsu, menyesatkan, bunuh, saudara. Mereka lebih dengar Daud daripada Nathan. Karena Nathan itu nabi kecil saat itu, saudara. Beda dengan Samuel. Samuel nabi besar. Saudara, yang membedakan nabi besar dan nabi kecil itu dilihat dari kitab yang ditulis. Kalau kita masuk dalam kanonisasi Alkitab, saudara, tapi saya tidak akan bahas itu. Ya, sampai di sini saudara mulai mengerti bahwa kekayaan membuat kita itu jauh daripada Tuhan kalau kita dapat dengan cara yang tidak benar. Mungkin multimedia bisa bantu saya untuk putar sebuah video, sudah? Ada videonya? Ya. Coba saudara nonton video ini. Ini 6 menit. So today I'm going to put this into a test. Mungkin saudara pernah nonton video ini. Mind if I borrow your phone real quick? I'm running out of batteries. That's gonna come along real quick. Jadi ada orang yang ingin dapat uang dengan cara yang gampang. Got his number. Hey mom, can you pick me up right now? I'm at Huntington Beach. No, I'm on like someone else's phone. Thanks man, appreciate it. What's your name? Steve? Cody. Nice to meet you. I blocked my number and I'm gonna call him right now. Listen carefully, Steve. I can see you, you cannot see me. Listen, nice glasses with a purple shirt. Do 10 push-ups within the next 30 seconds. You will win $20. Ini untuk $250, saudara. 30 seconds. Dia disuruh push up. $20. Is he gonna do Lihat it? apa yang dia lakukan, saudara? Dia push up. He's doing it. I'm not calling now. On your left hand side, there's a Japanese surfboard. You see it?
Go behind it. There's $20 in the bag. Dia dapat uang itu, saudara. Open it. Here's how the game goes. The more challenge you play, the money is higher each time. But the catch is you have to leave the $20 back where it was at to win the second challenge. You don't know me, I know you. I have a lot of money and I want to give it to you, but you have to complete the challenge. Okay, put it back. Now stop walking again. The next challenge was $200. Now walking towards the right. Keep walking, I will tell you when to stop. Keep walking straight. This is not a TV show. You see a guy walking down. Kalau disuruh push up, saudara, dia disuruh cari masalah dengan orang. In the next 20 seconds, I Karena want uang you dia to lakukan. at him. You'll win $200. 20 seconds. Hey, what did you say, bro? He just cursed at him. Jadi demi uang semua orang rela lakukan apa saja. That's right. Better walk away. Well done, Steve. Now turn around. There's 2 trash cans behind you. Keep walking towards the trash can. Under the trash, you see a bag? That's your $200 cash. Are you ready for the next challenge? Next challenge is $800. Same drill. Put the money back. Now start walking again. Yes, keep walking. Keep walking. Slow down a little bit. You see in front of you, right ahead, there's a homeless guy sitting there. Did you see it? Okay, now slow down a little bit. He's sleeping right now. He has some money inside his hat. Disuruh ambil uangnya orang, saudara. Okay, keep walking. Within the next 30 seconds, you're going to win $800. If you grab the money from his hat, walk away. $800. You got 30 seconds. Demi uang dia lakukan pencurian. Just took the money. Okay. $800. Still money from homeless. Behind you, you see there's a trash can. Stop walking towards the trash can. Now lift up the trash can. You see the bag again. $800 cash inside the bag. And also there's a little bag of white things inside the bag. Do you see it? Okay. Don't worry about what is this. Don't worry about what is it. $5,000. Dia bilang tidak mau masuk penjara, saudara. 5,000. You Tapi want ketika uang yang $5,000 menyuruh, or 800? Okay. Keep the white thing on you and put $800 back under the trash. Put it back. Oh, good. Good. And keep the white things on you. Now keep walking straight. Okay, keep walking. I want you to keep walking. I will tell you when to stop. Okay, slow down a little bit. Now I want you to turn left. Yes, turn left. Now keep walking towards the beach. Past the wall. Yeah, past that wall. Okay, slow down. Straight ahead. There's a girl getting 10. You see it? She has a cup. She has a cup next to her. You see it? Put the thing inside her drink. $5,000. Tidak mau bunuh orang, tapi dengan demi $5,000. uang You got 30 seconds. $50,000, saudara. Dia lakukan juga. He just put it there. Can't believe he just did it. Wow, $5,000. You would drug a girl? Oh my gosh. Okay, I'm gonna go in now. Well, you just won $5,000. Okay, start walking. Where are you coming from? I will tell you when to stop. Okay, now in front of you, you see there's an ATM, a red ATM machine. Dan apa yang terjadi dalam hal memburu uang? $5,000 cash. Yeah, grab the bag. Okay, now open the bag. Congratulations, $5,000. Good luck, Steve. Good luck. Apa yang terjadi, saudara?
what he see when he opens the bag. He see a $1 million fake money. But behind the money is a message. He says, I am a piece of paper and I control your life. Salomo pernah mengalami satu peristiwa seperti ini ketika dia hidup dalam kekayaan. Dia bilang semuanya usaha menjaring angin. Sehingga saudara, dari video ini saya berdoa supaya saudara mulai tangkap kekayaan itu boleh, tapi jangan dengan kejahatan. Haleluya. Amin saudara. Jadilah kaya seperti yang Daud lakukan. Dia tunggu waktunya Tuhan untuk mengangkat dia. Bukan kita yang mencari waktu itu, tapi biarlah Tuhan yang membawa kita ke waktu itu. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, kesabaran pertama di dalam kedagingan. Dan yang kedua, kesabaran dalam menghadapi tekanan jiwa. Kolose pasal 3 ayat 13 dikatakan gini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Ternyata kesabaran yang Tuhan taruh dalam jiwamu supaya kamu memperoleh disebut dengan pengampunan kepada orang lain. Jadi ketika kita bersabar berarti kita bisa mengampuni orang lain. Suami istri dikatakan ini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Haleluya. Jadi ketika kamu bersabar dalam jiwamu, pikiran, perasaan, kehendak untuk simpan dendam, perasaan untuk mau simpan kepahitan, keputusan, kehendak untuk mau membenci sama orang itu, tapi karena kita sudah kenal Tuhan, diberikan firman dalam kehidupan kita, kita terima kesabaran, kita bisa belajar pengampunan. Amin saudara. Yang kedua, kesabaran di dalam jiwa melatih kita untuk bisa mengampuni. Kesabaran di dalam jiwa melatih kita agar kita bijaksana dan tidak bodoh dalam hidup ini. Jadi kesabaran dalam jiwa yang kedua, di dalam Amsal pasal 14 ayat 17 dan 29 dikatakan begini. Amsal pasal 14 ayat 17 dan 29. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Haleluya. Ternyata orang-orang yang darah tinggi itu karena tidak sabar. Jadi tengok istrimu, mungkin ada suamimu, Nana selalu cek tekanan. Nah itu gara-gara Nana suka pemarah. Ya, sabar. Haleluya, amin. Jadi sudah dengar firman ini, kalau pulang saudara bilang tidak mau naik tekanan darah, mulai belajar sabar. Amin saudara. Kesabaran membuat kita punya tekanan-tekanan kesehatan dalam jiwa ini jadi normal saat kita mulai sabar. Amin. Akhirnya kalau mulai belajar sabar, cek sekarang. Pulang lalu cek. Ketika saya mulai bersabar, ternyata tekanan saya itu normal semua. Tapi kalau orang itu tidak sabar, firman Tuhan katakan apa? Siapa lekas naik darah, ya, dikatakan berlaku bodoh. Tapi saya berdoa bagi saudara semua supaya dalam rumah tanggamu jangan lekas naik darah, nanti berlaku bodoh. Akhirnya tidak heran kalau ada orang tua hina anaknya, bilang anaknya tidak berguna, bilang anaknya tidak tahu, tidak diuntung, bilang anaknya ini tidak hebat, anak yang bodoh. Karena apa? Orang tuanya tidak punya kesabaran. Sabarlah, nantikan anakmu sampai Tuhan bawa dia ke yang disebut dengan rancangan yang indah dan damai sejahtera. Sabar. Walaupun mungkin anakmu tidak seperti anak-anak orang lain. Kamu lihat anakmu, waktu kamu didik dia dalam belajar, dia lemah sekali. Saudara pernah belajar tentang Albert Einstein? Ketika dia ditolak di sekolahnya, tapi dia punya seorang ibu yang sabar dengan dia, sehingga menjadi Albert Einstein sebagai seorang yang sangat luar biasa. Dia katakan begini, dari seorang anak yang bodoh mendapatkan seorang ibu yang hebat, dan anak itu memboncangkan dunia. Kenapa? Ibunya sabar menanggung kebodohannya. Walaupun orang berkata dia itu bodoh, tapi ibunya bilang gini, anak saya tidak bodoh. Ya, anak saya tidak bodoh. Sekolah ini tidak punya guru yang baik untuk mendidik anak saya. Karena dia sabar menanggung apa yang terjadi dalam kehidupan anaknya. Haleluya, amin saudara. Yang berikut, yang ketiga saudara, dalam kesabaran di dalam jiwa agar kita menjadi pembawa damai. Amsal pasal 15 ayat 18 dikatakan ini, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang bersabar memadamkan yang disebut dengan perbantahan. Jadi kalau dalam rumah tangga ada keselisih paham, suami istri itu harus mulai bertindak sebagai seorang yang menjadi pembawa damai.
Ya, harus sabar. Berapa bulan ini saya rutin ke Luke, saudara, karena ada kita buat satu tim penginjilan khusus untuk pedalaman-pedalaman, dan saya gabung dengan beberapa tim yang dari Luke. Sehingga ada penyesuaian beberapa bulan ini dengan tim, saudara. Dapat satu teman hamba Tuhan yang agak temperamennya agak tinggi. Tapi karena saya ingat saya mau khotbah tentang kesabaran, saya belajarlah bersabar menghadapi dia ini. Sekalipun mungkin caranya itu kurang baik yang saya lihat dalam pelayanan, tapi firman Tuhan ajar saya agar kita menjadi yang disebut dengan pembawa damai. Kita mengalah. Nanti pas sudah saudara, waktu dia emosi-emosi, saya tunggu dulu sampai reda. Waktu dia sudah mulai reda, duduk di meja makan, mulai saya bilang, tadi saya kurang suka dengan caramu seperti ini. Saya tidak suka dengan caramu seperti ini. Itulah yang Yesus perlakukan bagi kita. Ada amin? Kalau ada hal-hal yang kita tidak suka, tunggu saja dulu sampai keadaan itu tenang. Baru kita mulai bicara pelan-pelan. Itu yang disebut dengan pembawa damai. Dia tahu di saat mana dia harus berbicara. Yang berikut saudara, yang keempat, kita dilatih kesabaran di dalam yang disebut dengan Amsal pasal 16 ayat 32. Coba kita lihat. Di dalam Amsal pasal 16 ayat 32, firman Tuhan berkata begini. Orang yang bersabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi orang yang bersabar itu melebihi seorang pahlawan. Ternyata orang yang bersabar, dia bisa menjadikan dirinya sebagai seorang pahlawan dalam rumah tangganya. Jadi ketika suami itu bersabar, dia menjadi pahlawan yang menyelamatkan rumah tangganya. Ketika istri itu menjadi sabar, maka istri itu menjadi pahlawan untuk menyelamatkan suaminya. Ketika orang tua menjadi sabar dengan anak-anaknya, seperti orang tuanya Albert Einstein, saudara sedang menyelamatkan anak saudara dari yang disebut dengan kebodohan kekal. Sudah bodoh di dunia, sampai juga di surga. Karena orang tuanya tidak sabar menanggung apa yang terjadi dalam kehidupan anaknya. Tapi saya berdoa bagi saudara supaya kamu jadi orang tua, kita jadi orang tua yang menjadi pahlawan bagi anak-anak kita. Ya. Coba saudara lihat, saudara, saya bersyukur terlahir di kota Maluku. Ya, dibesarkan di kota Maluku, saudara. Saudara lihat kalau perbedaan antara mama-mama di Maluku dengan mama-mama di Jawa itu beda sekali, saudara. Beda. Kalau anak-anaknya sakit tidak pergi sekolah, waktu mamanya masuk dalam kamar, kalau orang Jawa punya mama-mama, saudara, ya Gusti, sakit nah, ya nanti mama belikan obat ya, nanti mama kasihkan, oh sudah tidur aja, istirahat aja, nanti bikinkan bubur, makan lalu istirahat. Tapi kalau dapat di Maluku, saudara, pas dia masuk DP anak lagi, aduh mama menggigil, saya tidak bisa, anak kurang ajar, anak pikir baik sekolah dan tahu, pergi sekolah. Begitu mama di Maluku, saudara. Makanya waktu saya khotbah di Ambon, saya tegaskan itu. Saya bilang puji Tuhan saya khotbah di Maluku, supaya saya dihadarkan mama-mama di Maluku. Ya saudara, anak-anak belum, saudara, makanya kita kalau bikin salah di Maluku itu paling takut sekali. Karena apa? Dalam prediksi kita, mati saya. Ya saudara, dalam pemikiran kita, mati saya kalau ada bisa punya mama. Makanya saya satu kali pernah kasih hilang uangnya orang tua. Saya bajalang pokoknya keliling itu kota. Yang penting dapat itu uang, ganti ulang bapakku punya uang. Karena saya takut, saudara. Karena mama saya bukan jadi pahlawan buat saya, jadi yang disebut dengan penjajah dalam rumah saya. Tapi saya berdoa supaya tempat ini, saudara, orang tua tidak menjadi penjajah untuk anak-anakmu. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Jadilah pahlawan, ya saudara, dalam kehidupanmu. Bahkan dalam pengembalaan, gembala pun harus sabar untuk menghadapi jemaat-jemaat, saudara. Sabar, saudara. Sabar menanggung apa yang terjadi dalam gerejamu. Kalau dikatakan melawan, sabar. Katakan melawan, sabar, saudara. Jangan pendeta lupa dia punya tugas. Kayak ada satu cerita, saudara. Satu kali ada perjalanan rohani. Naiklah pesawat, pendeta dan dia punya jemaat semua, saudara. Waktu naik pesawat keadaan baik-baik saja, tuh. Tiba-tiba terbang semakin lama, awan mulai gelap, hujan mulai deras, saudara, dan mulai goncang itu pesawat, saudara, sehingga jemaat ini semua ketakutan. Mereka mulai menyanyi, dan mereka mulai berseru, oh Bapak Gembala, tolong lakukan apa yang sering kamu lakukan di gereja. Saudara mendengar perkataan itu, gembala mulai buka dia punya topi, dia mulai berjalan. Dia berjalankan persembahan. Dia lupa bahwa tugasnya harusnya berdoa. Ya saudara, ternyata gembala yang baik itu dia sabar dengan dia punya domba-domba. Itulah yang dimau oleh Tuhan. Makanya saudara, itu yang pernah dialami oleh yang disebut dengan Musa, nabi besarnya Israel. Apa yang terjadi, saudara, dalam firman Tuhan katakan begini, saudara. Di dalam Keluaran pasal 32 ayat 31 dan 32.
Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat ilah emas bagi mereka, atau dewa emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Dia pemimpin yang bijaksana, saudara. Waktu bangsa itu keras kepala, tenggang tengkuk kepala batu, Musa bilang, jangan binasakan mereka, hapus saja namaku. Sehingga apa? Tuhan tidak jadi membinasakan bangsa itu, karena melihat pemimpinnya yang hidup bijaksana. Amin, saudara. Dalam menghadapi jemaat yang keras kepala, tenggang tengkuk kepala batu. Tapi jemaat-jemaat IAS di tempat ini tidak ada yang keras kepala, tidak ada yang tenggang tengkuk, tidak ada yang kepala batu. Haleluya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ya, sehingga dikatakan Yakobus pasal 1 ayat 19, saya saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Amin, saudara. Jadi dengar dulu apa masukan istrimu, dengar dulu apa maunya suamimu, jangan langsung veto. Ya, makanya saya bersyukur ketika Tuhan bawa di Kota Loak bertemu dengan orang-orang seperti itu, saya sedang dilatih kesabaran oleh mereka. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik. Dan yang ketiga, kesabaran dalam penantian roh. Tuhan latih kita untuk bersabar dalam roh, sabar untuk keselamatan jiwa-jiwa. 2 Timotius 2 ayat 9 dan 10 dikatakan gini. 2 Timotius 2 ayat 9 dan 10, karena pemberitaan Injil aku menderita, malahan dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Elohim tidak terbelenggu. Karena itu aku sadar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Elohim, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Elohim. Saudara, saya berpikir begini, Yesus baru terangkat belum lama, waktu zamannya mereka ya, tapi mereka sudah gencar-gencar memberitakan tentang pertobatan. Padahal Yesus kan baru terangkat. Bisa saja dulu mereka main-main. Nanti tunggu di masa-masa kita ini baru gencar-gencar. Tapi saudara, dari zamannya mereka gencar memberitakan Injil. Bahkan firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara bersabar sampai kedatangan Tuhan. Ya, maaf, ayat 9, karena pemberitaan Injil aku menderita. Dia katakan, karena pemberitaan Injil aku menderita. Paulus katakan, karena pemberitaan Injil aku menderita. Tapi gereja sekarang tidak ada yang disebut dengan penderitaan dalam memberitakan Injil. Padahal zaman Paulus, Tuhan Yesus baru naik, mereka sudah menderita untuk Injil. Kita yang sudah dalam masa penantian kedatangan, kok kita tidak mau menderita beritakan Injil? Artinya menderita apa? Belajar berkorban, belajar memberi. Jangan takut. Amin, saudara. Paulus katakan gini, aku memberi semua yang ada dalam diriku untuk Tuhan. Amin, saudara. Jadi kalau ibadah sekarang ini corona, ibadah makin dipersingkat. Jam ibadah pun 1 minggu hanya 1 kali. Baru masih datang terlambat. Mana sadar? Ibadah 1 minggu 1 kali, ibadah cuma 1 jam, datang masih terlambat. Itu yang disebut dengan menderita. Padahal murid-murid, mereka berjuang, waktu Tuhan sudah naik, mereka sudah berjuang menderita. Kita ini, saudara, sudah di masa penantian kedatangan, masih lagi main-main dengan Tuhan. Makanya dia katakan begini, sabar. Kalau ada teman-temanmu yang mulai terlambat ibadah, ingatkan mereka. Mereka bilang, kau ini susah sekali. Sabar tetap. Terus tekun, ajar orang. Karena saudara, saya mau katakan bagi saudara, 1 jiwa tidak ternilai dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Jadi ketika kamu menangkan 1 jiwa untuk Tuhan, firman Tuhan katakan, kamu sedang investasi dalam kerajaan sorga. Ada amin, saudara? Amin, saudara. Makanya walaupun corona, saudara, saya tetap pergi penginjilan sampai di pedalaman-pedalaman. Bulan lalu saya pergi di Banggai Kepulauan, saudara. Bulan ini, saudara, saya pergi di Banggai Laut, saudara. Berapa desa kami masuki, saudara. Walaupun corona keadaan lagi kurang enak, saudara, keuangan juga lagi kurang enak, saudara, dinikmati, saudara, tapi tetap Tuhan aja harus berani. Bahkan kadang-kadang pulang habis, tetap berani. Itu namanya kita tetap siap sedia, baik atau tidak baik waktunya untuk tetap memberitakan Injil.
Saat melimpah baru memberi, biasa bos. Tapi saat kekurangan, kamu belajar menabur, itu luar biasa. Itu yang disebut yang kamu menanggung segala perkara untuk pemberitaan Injil. Amin saudara. Haleluya. Jangan jemu-jemu berbuat baik saudara. Sampai tiba waktunya kamu akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu yang kedua, sabar untuk keselamatan jiwa-jiwa. Lalu yang kedua, sabar untuk keselamatan jiwamu sendiri. Pertama, sabar untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tetap arahkan orang, tetap nasihati orang. Kalau dia mulai terlambat ibadah, gembala, majelis, diaken, para pengurus-pengurus, ingatkan jemaatmu, jangan lagi terlambat. Ibadah 1 minggu cuma 1 kali. Ibadah pun cuma 1 jam. Masa kamu masih terlambat? Ingatkan dia. Ini tugas, karena itu keselamatan untuk jiwanya. Dan yang berikut, keselamatan untuk jiwamu sendiri. Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8 dikatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia akan sabar menanti telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Waktu zaman Paulus, mereka berjuang, waktu itu Yesus baru naik, tapi mereka sudah berjuang untuk menderita. Kita yang sudah ada di zaman akhir, di ambang dari segala sesuatu, kok kita tidak mau dikatakan gini? Karena itu kedatangan Tuhan sudah dekat. Dikatakan gini, kamu harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Corona ini saudara, waktu saya mulai pelajari Corona, saya lihat gini. Selama ini gereja tidak bisa dikendalikan oleh apapun. Gereja tidak bisa dikendalikan. Zaman Kaisar Nero, waktu Paulus ditangkap, dipenggal kepala, kekristenan disalibkan sampai pohon di Roma tidak ada yang tumbuh. Karena saat itu di Roma, semua pohon di Roma ditumbang, dipotong, dibikinkan kayu salib, lalu mulai disalibkan orang-orang Kristen. Kalau saudara baca tentang Kaisar Nero, bagaimana dia menangkap Paulus, lalu saat itu orang Kristen dituduh membakar kota Roma, padahal dia yang bakar itu kota Roma. Lalu dia mulai bawa masuk orang-orang Kristen di dalam stadion itu saudara, Coliseumnya itu saudara, baru dia mulai lepaskan singa saudara. Di situ orang-orang Kristen dia kasih lari, baru singa datang terkam, anak-anak terkam, perempuan-perempuan terkam, laki-laki, menjadi tontonan untuk mereka saat itu. Mereka mentertawakan saudara saat itu. Di situ dikatakan begini saudara, mereka berjuang untuk mempertahankan iman mereka. Bagaimana penderitaan saat itu saudara. Dikatakan begini, kamu harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Mereka kuatkan hati mereka karena mereka ingat surga. Kita yang sudah ibadah di Corona, saudara, saat ini kalau kita punya ada jemaat yang kena Corona, mau tidak mau izin dicabut, gereja ditutup. Betul tidak saudara? Gereja ditutup. Firman Tuhan katakan dalam Matius, jika engkau melihat pembinasa keji duduk di altar di bait Elohim, para pembaca hendaklah memperhatikan. Saat ini gereja bisa ditutup karena apa? Karena virus. Dikatakan kalau engkau melihat pembinasa keji mulai duduk. Tangkap sampai sini saudara. Gereja bisa dibatasi. Dulu zaman Kaisar Nero gereja tidak bisa dibatasi. Walaupun kekristenan dibunuh, dibakar, gereja tetap berkembang. Tapi saat ini gereja bisa ditutup dengan alasan virus corona. Ini bukankah tanda itu semakin dekat? Dan kalau kita tidak setia ibadah, tidak menanggung itu, bisakah jiwamu selamat? Halo saudara, sabar menanti kedatangan itu. Dengan apa? Meneguhkan hatimu. Jangan takut. Ya, ketakutan itu tidak boleh ada dalam kekristenan. Kita bijak. Orang bilang begini, gereja yang masih nekat, sudah ada corona masih buka gereja. Bukan nekat namanya. Selama izin masih ada, kenapa tidak kita beribadah? Kecuali izin sudah dicabut. Dan selama kita beribadah kan kita tidak datang hampiri orang corona. Kita kan datang hampiri Tuhan. Kenapa kita terlalu terbeban dengan pikiran-pikiran yang salah? Terbeban dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Makanya Petrus katakan begini, 2 Petrus 3 ayat 9 dan 15. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Mungkin hari ini kita bilang gini, oh kan corona, nggak usah kita datang ibadah, kita ibadah saja di rumah. Padahal kita bilang jangan engkau menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan. Selama pertemuan itu masih dibuka, kenapa kamu punya alasan begitu banyak? Bukankah kalau memang satu kali ibadah cuma dibatasi 40, masih bisa buka ibadah jam kedua?
Betul tidak saudara? Makanya gereja kita tetap buka ibadah 3 kali karena melihat jemaat punya kerinduan mau datang ibadah, sehingga tetap dibuka 3 kali. Supaya jemaat yang tidak bisa hadir waktu jam 7 kelalaian, oh Tuhan belum datang, dari dulu-dulu disampaikan Tuhan mau datang, Tuhan tidak datang. Firman Tuhan katakan tetapi ia sabar terhadap kami supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau Tuhan masih izinkan ini untuk menguji imanmu, apakah ketika zaman ini terjadi kamu masih punya hati untuk cari Tuhan atau tidak? Makanya saya bilang 2 kemungkinan corona berakhir. Orang semakin merindukan ketemu Tuhan, atau orang sudah terbiasa ibadah di rumah saja. Ini tinggal kembali ke pribadi. Tapi firman Tuhan katakan ini, sama seperti zaman Nuh, demikian pula kelak kedatangan anak manusia itu. Manusia makan dan minum, kawin mengawinkan, lupa diri. Sampai Nuh masuk di dalam batra, air itu datang, baru mereka sadar. Jangan sampai sementara corona ini saudara, tiba-tiba terdengar kabar orang hilang satu-satu, baru kamu mau datang cari gereja. Terlambat. Selama masih ada kesempatan untuk dapat bertemu, bertemulah dalam rumah Tuhan. Amin. Ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang dianugerahkan kepadanya. Haleluya, anggaplah kesabaran Tuhan. Jadi kalau Tuhan masih kasih kesabaran, saudara, mari mulai perbaiki, mulai bijak. Oh, keadaan sekarang ini untuk menguji. Pernah dikatakan dalam firman Tuhan, saudara, dikatakan ini, apa yang dapat memisahkanmu dari kasih Kristus? Penganiayaan, penindasan, ketelanjangan, kelaparan, kesesakan, apa? Virus corona, apa yang bisa memisahkan? Tidak ada. Disinilah diuji hati seseorang. Tuhan sedang uji di akhir zaman. Siapa yang mau saya pilih? Siapa yang mau saya angkat? Saya izinkan ada virus untuk melihat iman anak-anak Tuhan. Dia ingin uji. Dia ingin izinkan ada Kaisar Nero lahir untuk menyiksa kekristenan, untuk melihat bagaimana imannya kekristenan saat itu. Tapi ternyata Kaisar Nero tidak bisa membinasakan kuasa daripada Tuhan kita Elohim. Amin saudara. Dan juga saya berdoa supaya kita ngerti bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, sekalipun itu virus corona. Yang penting jaga kesehatan, makan cukup, tidur cukup. Tidak mungkin 1 tahun ini Tuhan tidak kasih antibodi cukup untuk kita bisa melawan virus itu, tidak mungkin. Kalau memang virus corona itu berbahaya, saya mau katakan bagi saudara, tidak ada orang yang selamat. Ternyata ada juga orang yang selamat. Orang-orang yang mati dengan virus corona ternyata itu karena ada penyakit bawaan. Tapi orang-orang yang sehat pada dasarnya, dia bisa, imun tubuhnya bisa mengalahkan virus itu. Contohnya saudara, virus ada banyak yang sudah muncul saudara. Betul? Ebola, muncul lagi virus SARS, lagi HIV. Saudara, banyak virus saudara muncul. Flu burung, flu babi, banyak muncul. Tapi mulai berjalannya waktu, manusia punya antibodi cukup kuat untuk mengalahkan virus-virus itu. Tapi terlambat, kalau dalam masa penantian ini, kita dikalahkan iman kita oleh virus. Itu yang disebut dengan terlambat. Makanya walaupun ada virus, taati pemerintah, makan yang cukup, istirahat yang cukup, makan buah, makan vitamin saudara, supaya waktu datang ibadah tetap sehat. Makanya kita punya metode gereja atau moto gerejanya Pak Gembala di pusat saudara, datang sehat, pulang lebih sehat. Haleluya, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya berdoa supaya di masa-masa ini, mari pemain musik kita maju. Kita tetap bersabar menanti kedatangan Tuhan dengan tidak ada ketakutan dalam diri kita untuk keselamatan jiwa orang lain dan juga jiwa kita. Lihat teman-temanmu yang seiman, kalau mulai malas beribadah dengan alasan virus corona, mulai arahkan pandangan mereka. Tidak mungkin Tuhan tidak menjaga, tidak mungkin Tuhan tidak melindungi. Yang penting taati protokol kesehatan, pasti Tuhan melindungi kita. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Itulah yang disebut dengan hikmat. Taati pemerintah, taati protokol kesehatan, dan percaya Immanuel, dia menjaga, dia melindungi kehidupan kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Kita tundukkan kepala kita saudara. Kita sudah belajar tentang kesabaran. Tuhan melatih kita untuk bersabar dalam menanggung segala sesuatu dan mencegah kita dari kesalahan-kesalahan besar. Saudara, ketika saudara punya kemauan, punya keinginan untuk menjadi orang yang dipandang, orang yang dikenal, orang yang kaya, kekayaan itu tidak salah, sebab Tuhan mengizinkan adanya kekayaan untuk anak-anak Tuhan dapat berkarya untuk memuliakan nama Tuhan dengan kekayaanmu. Tapi kekayaan yang didapati dengan tidak takut akan Tuhan, itulah yang salah, itu yang menyesatkan kamu.
Di dalam jiwamu, engkau perlu bersabar supaya engkau dapat menanggung apa yang terjadi dalam rumah tanggamu. Engkau menanggung apa yang terjadi dalam kehidupan anak-anakmu. Engkau tidak lalai. Kesabaran juga melatih rohmu untuk menanti kedatangan Tuhan di masa-masa yang sekarang ini. Masa-masa yang sulit membuat banyak orang takut untuk datang mencari Tuhan. Tapi orang yang bersabar, dia bijaksana. Dia mulai berpikir tentang apa yang harus dia lakukan. Taati protokol kesehatan. Jaga dirimu, jaga kesehatanmu, dan tetaplah beribadah. Itu yang benar, saudara. Mungkin kita bisa ibadah di rumah, tapi apakah ibadahmu di rumah dengan ibadah di gereja, sikap dan caramu jauh lebih baik, ataukah jauh lebih buruk ketika kamu beribadah di rumah? Kamu yang tahu itu, saudara. Sebab itu mari bersyukur buat Tuhan. Siapkan hatimu, saudara, untuk masa kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Bersabarlah, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai jalan untuk kamu memperoleh keselamatan dalam kehidupan. Thank you Lord, thank you Jesus. Makasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami, Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Katakan rancangan indahmu terjadi. Tuhan mengerti apa yang sedang kamu alami. Dia mengerti apa yang sedang kamu gumuli, saudara. Seperti Daud bergumul, dia tahu pergumulan. Dalam rumah tanggamu, dia tahu apa yang kau gumul. Dia tahu apa yang menjadi keperluan. Terima kasih, ya Tuhan. Ya Tuhan, hidupku kami bersabar, itu tanda kami bersyukur. Kami bersabar sampai Tuhan membawa kami seperti Tuhan membawa Daud. Kami bersabar sampai kami mendapat rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberi kepada kami hari depan yang penuh harapan. Buat anak-anak kami, buat rumah tangga kami. Kami sabar menanti kedatangan Tuhan. Sampai kami memandang di atas awan-awan kemuliaan-Mu. Dan kami dibawa masuk dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih. Katakan pujian ini dari awal dengan penuh kepercayaan dalam hatimu. Haleluya. Di dalam hidupku, di dalam hidup rancangan-Mu, rancangan indahmu. Katakan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur buat kesabaran yang akan diberikan dalam kehidupan keluarga. Bersyukur untuk kesabaran yang dilepaskan bagi kehidupan Engkau sebagai orang tua. Bersyukur untuk kesabaran bagimu, hai anak-anakmu. Sebab Engkau memiliki orang tua yang terbaik dalam hidup. Bersyukur untuk apa yang telah Tuhan kerjakan saat ini dalam hidup. Bersabar
Mungkin saat ini banyak pergumulan yang kau alami. Sabarlah, kau menanti kebaikan. Terima kasih. Firman-Mu yang terus menuntun setiap kami, membukakan mata hati batin kami, Tuhan, untuk terus mengerti rancangan-Mu, rencana dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami yang lemah, yang terbatas ini untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, Tuhan. Kami tak mampu, kami tak ada daya, Tuhan. Kami perlu Roh Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu membentengi setiap hidup kami. Tolong kami, Tuhan, untuk berkenan di mata-Mu, untuk selalu menyenangkan, memuliakan, dan menguduskan nama Yesus. Terima kasih Bapa buat lawatan-Mu siang hari ini. Memberkati hamba-Mu terlebih lagi dalam kehidupan, dalam tugas, tanggung jawab, terlebih pelayanan Tuhan masih percayakan. Berkat Tuhan turun atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan persembahan syukur kami saat ini. Kau sungguh baik, Kau tetap pelihara kami dengan sempurna. Kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya, semuanya diberkati Tuhan katakan amin. Saudara kembali dan kita berikan persembahan syukur. Dan bagian akan mengambil dalam persembahan bentuk amplop, perpuluhan, pembangunan maupun lain-lain. Silakan untuk membawa para kotak yang tersedia di rumah. Di masa sulit seperti sekarang ini terkadang iman kita bisa menjadi lemah. Kita perlu dukungan dari komunitas, saudara seiman kita, dari pastor, dari gereja. Karena itu saya pribadi memberi diri untuk mendukung siapapun saudara lewat doa, karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Saya akan hadir setiap hari Senin dan Kamis di channel saya di YouTube setiap jam 8 waktu Indonesia Barat, memberikan support rohani kepada saudara, dan kita percaya pasti ada pertolongan Tuhan. Pastikan diri kita untuk aku tidak mau kekristenanku sekedar agama, tetapi aku mau kekristenanku diwarnai dengan mujizat dan keajaiban. Jangan ragu untuk saudara menuliskan permohonan doa di nomor WA 0812525000. Saya akan secara khusus berdoa bagi siapapun saudara. Sebab itu saya hadir di program ini, aku ditolong Tuhan. Ya Bapak Saudara yang diberkati Tuhan yang berulang tahun minggu ini, silahkan maju ke depan. Ada Richard yang ulang tahun pernikahan, ada Koko ya ulang tahun. Oh ya. Ayo, mohon maaf hari ini kita agak terlambat. Mari bersama-sama berdiri, kita bersama-sama berdoa. Ya, bersyukur Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Engkau sudah menambahkan 1 tahun lagi usia daripada saudara kami, adik kekasih kami. Kami percaya semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebab itu kami percaya masa depan Brian, masa depan yang indah.
masa depan yang penuh dengan pengharapan. Biarlah masa mudanya dipakai untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ke dalam Tangan-Mu. Juga teman-teman kami yang lain yang berulang tahun minggu ini, Richard Tuhan, kami percaya Tuhan juga memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau terus pakai hamba-Mu Tuhan, Pastor Jerry Gerson, di dalam pelayanannya, melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Bapa Yahweh dan daripada Tuhan Yesus Kristus yang terus menyertai, memberkati, memakai kehidupan kita menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan, Tuhan Yesus yang membuat berhasil. Di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yesus serta Roh Kudus, yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati. Shalom.